Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tugas besar basis data dengan judul penjualan sepatu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar ini. Beberapa hal yang akan kami bahas dalam video kali ini yaitu ada IRD, lalu skema relasi, diagram relationship, dan yang terakhir isi data pada tabel. Di dalam kelompok kami terdapat 3 anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Rifizan Muharam, sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada saya, Rivaldi Rahardiansyah Akmal, sebagai anggota. Ada yang ketiga itu ada saya, Nanda Azmiansyah, sebagai Ya, yang pertama IRD. IRD merupakan suatu model yang untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Terus IRD yang yaitu satu pabrik bisa memiliki banyak pegawai dan satu pegawai bisa memiliki banyak pekerjaan di pabrik. Terus yang kedua yaitu satu min N, yaitu satu pegawai bisa melayani banyak transaksi dan satu transaksi hanya bisa dilayani oleh satu pegawai. Terus yang ketiga itu ada satu min N, atau yaitu satu pembeli bisa melakukan banyak transaksi dan satu transaksi bisa dilakukan oleh banyak pembeli. Yang keempat ada satu min N, yaitu satu pembeli bisa melakukan banyak pembayaran dan satu pembayaran hanya dapat tuh. nama relasi, yaitu kumpulan nama relasi yang diikuti dengan atribut-atributnya. Ada 5 data, yaitu ada pabrik, pembayaran, yang ada di data ada primary key ID barang, nama barang, harga, stok barang, dan foreign key ID pegawai. Yang kedua itu pembayaran, ada primary key ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, jenis pembayaran, dan foreign key ID transaksi. Yang ketiga ada transaksi, yaitu primary key ID transaksi, foreign key ID barang, foreign key transaksi. Yang itu ada primary key ID pembeli, nomor telepon, alamat pembeli. Dan yang terakhir di data pegawai itu ada primary key ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, alamat pegawai. Yang ketiga ada diagram relationship. Diagram relationship merupakan suatu diagram yang menerangkan hubungan sebab dan akibat pada suatu keterkaitan ataupun situasi. Nah, dalam diagram relationship yang kami buat, terdapat 5 tabel yang saling berelasi. Tabel yang saling berelasi yaitu pabrik dengan pegawai, pabrik dengan transaksi, pembayaran dengan transaksi, dan pembeli dengan transaksi. Pada tabel pabrik dengan transaksi terdapat relasi yaitu primary key ID barang di tabel pabrik dan foreign key ID barang di tabel transaksi. Lalu relasi yang terdapat pada tabel pabrik dan pegawai yaitu ada primary key ID pegawai pada tabel pegawai dan foreign key ID pegawai di tabel pabrik. Lalu ada relasi yang terjadi di antara tabel pembayaran dan transaksi, yaitu primary key ID transaksi di tabel transaksi dan foreign key ID transaksi di tabel pembayaran. Lalu yang terakhir ada relasi antara tabel transaksi dan pembeli, yaitu primary key ID pembeli di tabel pembeli dan foreign key ID pembeli
di tabel transaksi. Pada kita yaitu yang pertama ada itu nomor telepon dan alamat pegawai. Yang kedua itu pabrik. Di pabrik itu isinya ada ID barang, stok barang, dan ID pegawai. Yang ketiga, pada tabel pembeli ada ID pembeli, nomor telepon, dan alamat pembeli. Yang keempat, di tabel transaksi itu ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal transaksi, dan jenis transaksi. Yang terakhir, ada di tabel pembayaran itu ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, total bayar, jenis pembayaran, dan ID transaksi. Terus dalam database kita memakai inner join group by. Inner join merupakan tipe join yang mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja. Dan jika tidak, maka row tersebut tidak akan muncul. Terus yang kedua ada group by. Group by merupakan suatu tipe dan merupakan data berdasarkan esensi grup. Nah, untuk data-data yang terdapat di dalam query join dan group by kami, terdapat beberapa data, yaitu join antara tabel pegawai dan tabel pabrik, lalu ada join antara tabel pegawai, tabel pabrik, dan transaksi, lalu ada join antara tabel pembeli dan transaksi, lalu ada join antara tabel transaksi dan pembayaran. Pada join antara tabel pegawai dan tabel pabrik terdapat query-nya, yaitu select pegawai.nama pegawai, pabrik.id pegawai, pegawai.alamat pegawai, pabrik.stok barang from pegawai.pabrik where pegawai.id pegawai sama dengan pabrik.id pegawai group by pegawai.nama pegawai ascending. Nah, ini urutannya secara ascending seperti ini. Lalu pada join yang kedua ada select pegawai.id pegawai, pegawai.nama pegawai, pabrik.nama barang, transaksi.id barang from pegawai.pabrik, transaksi where pegawai.id pegawai sama dengan pabrik.id pegawai, and pabrik.id barang sama dengan transaksi.id barang. Nah, untuk join yang kedua tampilannya seperti ini. Ada ID pegawai, nama barang, dan ID barang. Yang ketiga ada join antara tabel pembeli dan transaksi. Query-nya yaitu select pembeli.nama pembeli, transaksi.jenis transaksi, pembeli.alamat pembeli from pembeli, transaksi where pembeli.id pembeli sama dengan transaksi.id pembeli. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ada keterkaitan antara tabel pembeli dan transaksi, yaitu nama pembeli, jenis transaksinya seperti apa, dan alamat pembeli. Yang terakhir ada select transaksi.id transaksi, pembeli, nama pembeli, pembeli.id pembeli, pembayaran.jenis pembayaran, transaksi.id barang from transaksi, pembeli, pembayaran where transaksi.id pembeli sama dengan pembeli.id pembeli and transaksi.id transaksi sama dengan pembayaran.id transaksi. Dan hasil join yang terakhir ini terdapat tampilan seperti ini, yaitu terdapat ID transaksi, nama pembeli,
ID pembeli, jenis pembayaran, dan ID barangnya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasannya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.